Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Dan hari ini nih episode spesial lagi dan lagi. Jadi episode kali ini gue akan ngebahas short movie cuma 11 menit. Dan ini short movie yang menurut gue bagus banget karena menangin beberapa penghargaan yang di direct sama Mustafa dan berjudul Kelompok Tidak Belajar tahun 2020. Dan eksekutif produsernya ini ada dari HP Indonesia dan project produsernya the one and only Joko Anwar. Film ini tuh merupakan project pemenang dari HP Mentorship 2020. Dan yang pemenangnya itu langsung dimentorin dengan Joko Anwar, sutradara yang udah terkenal banget dan top banget. Nah, film ini terpilih menjadi juara 2 kompetisi fiksi anti korupsi film festival yang diselenggarakan oleh KPK sebagai program anti korupsi. Nah, nantinya nih akan ada di Clermont-Ferrand Short Movie Market tanggal 1 sampai 5 Februari 2021. Jadi tungguin aja nih. Sekarang kalau pengen nontonnya itu di mana sih? Nah, pengen nontonnya itu ada di platform YouTube-nya KPK RI gitu. Jadi untuk kalian yang pengen nonton Kelompok Tidak Belajar ini bisa langsung ke YouTube-nya KPK RI. Dan sejauh ini udah di views sebanyak 2.400 viewers. Banyak banget. Dan kalau nggak salah ini tayangnya juga belum lama, baru 2 minggu lalu lah gitu. Dan udah mencapai 2.400 views. Nah, cast-castnya ini yang menarik pemain-pemainnya. Ada dari Raffi Septian, ada dari Dito Adhikari, ada dari Garcia Ray, ada dari Cindy Nirmala. Nah, Cindy Nirmala ini setahu gue ya, dia tuh udah main beberapa film juga gitu dan udah jadi artis yang emang udah cukup profesional gitu. Dan the one and only Bu Ratna Triarno. Itu ya kita tahu semua kalau Bu Ratna itu pemain film yang lawas banget, yang udah main banyak banget film, puluhan film, dan main di short movie ini, Kelompok Tidak Belajar. Nah, apa sih sinopsisnya? Sinopsisnya itu ada 4 sahabat yang mendapatkan nilai ujian yang bagus dan hampir sama. Hal ini membuat sang guru curiga nih dan mencium keanehan serta kecurigaan. Awalnya tidak ada yang mau ngaku sampai akhir, sampai gurunya tuh menyuruh meminum air dari sumur di belakang sekolah. Nah, ini menarik banget karena menurut gue ya, konsep ceritanya itu simple. Dari judulnya kita udah tahu nih Kelompok Tidak Belajar, berarti ada beberapa orang yang mungkin bisa gue katakan mencontek gitu, dan dengan nilai yang sama guru curiga. Bukannya seuzon, tapi di sini Bu Ratna ini berperan sebagai gurunya yang bernama Bu Susi itu curiga. Kenapa sih anak ini punya nilai yang hampir sama gitu? Karena ya Bu Susi di sini backgroundnya adalah dia udah 20 tahun menjadi guru. Nah, ini sebenarnya siapa sih yang ngebuat Kelompok Tidak Belajar ini? Yang buat Kelompok Tidak Belajar ini ada 11 Cinema. 11 Cinema Pictures merupakan sebuah rumah produksi yang didirikan 18 Juli 2015. Diprakasai oleh Mustafa Rian Sindu Pradana dan Wiwit Septriardi. Proyek pertama mereka yang dikerjakan berjudul Opor Operan. Nah, gue gak tau ya, 11 Cinema itu punya short movie yang judulnya itu unik-unik. Salah satunya tadi Opor Oporan, ada banyak banget deh. Pokoknya banyak banget dia beberapa short movie dan judulnya unik-unik banget. Nah, achievement dari Opor Oporan pun udah besar banget menurut gue. Dia itu di tahun 2015 gitu udah menang Best Skenario, Best Editing gitu di BCA Short Movie Festival gitu, dan Best Director di Bandung Youth Short Movie Competition gitu, dan banyak banget. Jadi menurut gue Kelompok Tidak Belajar ini udah sangat-sangat jadi short movie yang paling mateng mungkin ya menurut gue di 11 Cinema ini. Dan selanjutnya nih, perasaan gue setelah nonton Kelompok Tidak Belajar ini, nggak tahu ya, gue ngerasa kayak wah gila, keren banget. Karena gue nggak nyangka ya sekelas short movie itu bisa diproduksi yang gue ngerasa udah kayak film panjang yang kelas A lah. Dari tone filmnya, dari sinematografinya, dari beberapa shoot filmnya gitu, kayak yang menggambarkan kondisi di ruangan itu, gimana para pemainnya berakting, gimana para pemainnya menyampaikan pesan tuh, waduh, gue ngerasa ini udah bener-bener jadi short movie yang udah bener-bener di direct cara matang gitu ya. Mungkin dari pengalaman 11 Cinema sendiri, dari pengalaman direkturnya, dan di mentorin sama Joko Anwar juga jadi pengaruh Kelompok Tidak Belajar ini jadi film yang komplit menurut gua. Nah, sedikit fakta aja nih, kenapa sih ceritanya kok orang yang Kelompok Tidak Belajar terus mereka mencontek, gurunya curiga, malah disuruh minum air. Nah, jadi nih sedikit faktanya, ide film ini tuh dari berita online. Sang sutradara bilang sendiri kalau dia tuh ngeliat berita mitos air kejujuran dalam sumur keramat Bejagung Tuban di salah satu portal online, dan dia mikir kayak kok bisa ya orang percaya
sama hal kayak gini? Kok gimana ya? Orang banyak banget mitos-mitos kayak gini dan orang percayain gitu. Dari situ dia langsung berpikir kayak, wah ini kayaknya bisa jadi sebuah ide film. Gila, gue salut banget sama sutradaranya Kak Mustafa yang dia bisa buat ide atau dapat ide tuh dari berita yang menurut gue unik dan dia bisa aplikasikannya di film Kelompok Tidak Belajar dan memberikan pesan moral yang menurut gue kuat banget. Mungkin kalau dilihat dari judulnya Kelompok Tidak Belajar akan jadi suatu film komedi aja yang oh ya udah paling dia nyontek nih, gimana cara dia nyontek, tapi enggak. Cuma bener-bener fokus di dialognya, gimana sang guru memainkan psikologi kepada para muridnya untuk ngaku gitu. Nah, film ini juga pesannya itu bener-bener meaningful banget, makanya masuk ke KPK dan juara 2 juga di kompetisi Corruption Festival. Nah, genre film ini komedi tentu. Komedinya tapi bukan yang kayak jatuh-jatuhan atau sketsa gitu ya, tapi komedinya lebih ke dialog. Bener-bener kekuatan di film ini pure di dialog antara guru dan murid. Satu murid masuk ke ruangan guru ngobrol, dan setiap muridnya itu punya background atau karakter yang beda-beda. Ini menurut gue yang uniknya sih. Bener-bener menggambarkan waktu zaman gue SMA dulu. Mungkin kalian nih yang lagi SMA juga mungkin, oh iya mirip si ini nih, mirip si ini nih gitu. Nah itu bener-bener digambarkan di film Kelompok Tidak Belajar ini. Ada yang mungkin ya di dalam kelompok kalian nih, ada yang waduh gayanya tuh sedikit selengean, ada yang takut-takut, ada yang emang lucu gitu, ada yang cewek cantik gitu. Itu dikemas banget di Kelompok Tidak Belajar ini. Dan menurut gua actingnya semua top, dan gua ngerasa dari bagusnya acting ini castingnya juga bener-bener serius sih gitu. Jadi nggak kayak short movie udah dah ajak teman, ajak ini gitu, tapi bener-bener dia dari segi castingnya pun diperhatiin banget. Nah selanjutnya nih ya, film ini tuh jatuhnya tadi bisa gue bilang main psikologi, dan jarang mungkin short movie yang mainin psikologi tapi dia bisa buat Kelompok Tidak Belajar ini menjadi sangat menarik gitu. Jadi kayak gurunya, oke, kalian nggak mau ngaku, ibu punya air nih di belakang, sumur belakang itu, kalau minum kalian bisa jujur. Wah itu udah kayak, waduh ini bener gak sih gitu. Anak-anaknya pada takut, pada bingung, kayaknya ini bohong deh gitu. Nah disitu akhirnya yang menariknya sih permainan psikologi dari gurunya ke muridnya, dan muridnya tuh kayak ketakutan, kayak enggak deh kayaknya bohong deh, kayaknya gue gak mungkin ngaku deh, tapi di endingnya kalian harus lihat. Nah gue gak sabar banget untuk Kelompok Tidak Belajar ini, untuk 11 Sinema, dan khususnya untuk Kak Mustafa gitu, film-film selanjutnya gitu. Gue nungguin banget film panjang dari mereka sih, karena short movie-nya menurut gue udah sangat-sangat menarik banget. Kekurangannya ya, mungkin kalau dibilang kekurangan sih gue bisa bilang nggak ada sih, mungkin sedikit saran aja gitu. Oh mungkin kurangnya ada, kurang panjang. Jadi karena 11 menit gue tuh pengen banget film ini tuh bisa sedikit lebih panjang, biar gue tuh aduh nontonnya itu juga semakin gitu gregetan. Mungkin dibuat spin off nantinya. Dan sukses terus nih buat 11 Sinema, semoga terus berkarya, semoga short movie selanjutnya akan jadi short movie yang sangat menginspirasi juga dan makin bagus. Semoga bisa bikin jadi film panjang. Dan scoring dari gue 8,5/10 tentunya. Itu gue gak ngerti, pokoknya ini jadi short movie yang biasanya gue kalau nonton short movie dialog tuh bosen, tapi ini menurut gue enjoy banget sih gue. Oke smart viewers, itu sih review Kelompok Tidak Belajar. Nah buat kalian yang belum nonton, langsung aja ke YouTube-nya KPK RI, yang nggak salah KPK RI YouTube-nya, kalian bisa langsung tonton di situ. Kalian bisa komen review kalian juga di YouTube-nya Movie Freak nih sekarang. Kalau kalian yang udah nonton, kira-kira kita sama nggak nih reviewnya? Sependapat nggak? Atau kalau beda pun nggak apa-apa tentunya. Nah itu sih review Kelompok Tidak Belajar dari gua, dan semoga ada episode-episode yang akan ngebahas short movie selanjutnya. Kalau kalian punya rekomendasi short movie, bisa langsung komen-komen juga. Jangan lupa follow Instagram Movie Freak, Twitter, TikTok tentunya, dan subscribe YouTube-nya Movie Freak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Segitu aja review Kelompok Tidak Belajar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!